Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Del Fikran, NIM 120009, Prodi Teknologi Pendidikan, akan membahas 4 resum mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Keempat resume tersebut, yang pertama yaitu analisis sosiologi dalam sistem pendidikan, yang kedua ilmu pengetahuan dalam perspektif sosiologi, warisan kebudayaan manusia dalam menghadapi masa depan. Yang pertama yaitu analisis sosiologi dalam sistem pendidikan. Pengertian sistem pendidikan. Istilah sistem pendidikan merupakan istilah dari bahasa Yunani sistem, yang artinya adalah himpunan bagian atau unsur yang saling berhubungan secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan pengertian pendidikan kalau ditinjau dari segi kata adalah bahwa pendidikan itu berasal dari kata pendadogi, di mana kita tersebut dari bahasa Yunani kuno yang kalau dieja menjadi dua kata, yaitu 1 pait artinya anak, 2 agogos artinya membimbing. Dengan demikian pengertian pendidikan kalau ditinjau dari suku kata tersebut adalah cara atau ilmu untuk mengajar atau membimbing anak. Dari pengertian di atas semakin dimaksud sistem pendidikan adalah sistem pendidikan berarti keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun konsep tujuan sosiologi pendidikan, yang pertama yaitu sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis proses sosialisasi anak baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Yang kedua, sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. Yang ketiga, sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis status pendidikan dalam masyarakat. Yang keempat, sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis partisipasi orang-orang terdidik atau berpendidikan dalam kegiatan sosial. 5. Sosiologi pendidikan bertujuan membantu menentukan tujuan pendidikan. Adapun gambaran analisis sosiologi mengenai sistem pendidikan. Pendidikan selalu dilihat sebagai usaha manusia optimistik berdasar yang dinikmati dari aspirasi untuk kemajuan dan kesejahteraan. Pendidikan dipahami oleh banyak orang sebagai usaha untuk melebihi kemampuan orang cacat, mencapai kesetaraan yang lebih tinggi, dan memperoleh kekayaan dalam status sosial. Pendidikan dianggap sebagai tempat anak-anak bisa berkembang sesuai kebutuhan dan profesi unik mereka. Selain ini juga sebagai salah satu arti terbaik dalam mencapai kesetaraan sosial yang lebih tinggi. Banyak orang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan setiap orang hingga potensi tertinggi mereka dan memberi kesempatan untuk mencapai segalanya dalam kehidupan sesuai kemampuan alami mereka. Banyak juga orang yang meragukan bahwa sistem pendidikan apapun mencapai tujuan ini dengan sempurna. Pendapat lain mengemukakan bahwa pandangan negatif menyatakan bahwa sistem pendidikan diancam dengan tujuan mengakibatkan reproduksi ketidaksetaraan sosial. Sistem dan tipe-tipe sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia menjadi sebuah polemik yang dibicarakan di masyarakat, di mana sistem pendidikan di negara ini selalu berubah-ubah setiap tahunnya atau setiap pergantian menteri pendidikan yang baru. Selalu saja menggunakan sistem atau formula yang baru. Ini akan menjadi sebuah masalah yang besar dalam kompleks apabila tidak ditanggulangi dengan cepat. Tidak menutup kemungkinan pendidikan di Indonesia akan kembali menurun di masa-masa yang akan datang dikarenakan banyaknya penggunaan sistem-sistem yang baru yang menyebabkan pendidikan di negara ini menjadi terhenti. Sistem pendidikan yang baru dengan selalu mengganti-ganti sistem kurikulum mulai dari kurikulum 1994 sampai sistem KBK, kurikulum berbasis kompetensi KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, sampai baru-baru ini muncul Kurtilas, kurikulum 2013. Ini menjadi sebuah permasalahan besar karena buku yang dipakai sebagai pegangan pelajar sehari-hari selalu berganti-ganti. Yang kedua yang akan saya bahas mengenai ilmu pengetahuan dalam perspektif sosiologi. Perspektif ilmu pengetahuan dalam sosiologi pendidikan.
Sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang mengkaji hubungan antara manusia dengan sesamanya dalam masyarakat. Analisis sosiologi meliputi proses interaksi sosial yang terkait dengan kehidupan sosiokultur masyarakat maupun pada tingkat nasional. Pendidikan dalam perspektif sosiologi dapat menghasilkan sebuah gambaran objektif tentang relasi sosial yang menyusun konstruksi total realitas pendidikan di negara ini. Asumsi ini disebut perspektif atau paradigma, yaitu suatu cara pandang atau cara memahami gejala tertentu. Menurut keyakinan masing-masing di dalam sosiologi, terdapat beberapa perspektif, yaitu sebagai berikut. Perspektif interaksionis, yaitu memusatkan perhatian terhadap interaksi antara individu dengan kelompok, terutama dengan menggunakan simbol-simbol antara lain isyarat, kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Perspektif evolusional, paradigma utama adalah sosiologi yang memusatkan perhatian pada pola perubahan dan perkembangan yang muncul dalam masyarakat yang berbeda untuk mengetahui urutan yang ada. Perspektif fungsional, melihat masyarakat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisir dan memiliki seperangkat aturan dan nilai kelompok atau lembaga yang melaksanakan tugas tertentu secara terus-menerus sesuai dengan fungsinya yang dianut oleh sebagian besar anggotanya. Pendidikan dalam perspektif sosiologi. Pendidikan memiliki fungsi yang dapat dipahami oleh sosiologi hubungan masyarakat, yaitu memperkuat solidaritas sosial, mempertahankan peranan sosial, mempertahankan pembagian kerja. Landasan konsep dan teori sosial dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan mau tidak mau harus menyiapkan sebuah generasi yang siap memasuki masyarakat yang berubah menuju masyarakat berbasis pengalaman. Partisipasi pendidikan dapat merumuskan secara menetapkan orientasi yang relevan dengan dunia yang berubah di satu pihak. Namun di lain pihak, dunia pendidikan tidak mengalami distorsi dan disorientasi. Pendidikan memerlukan perangkat pisau analisa sosiologi karena ia bukan sekadar mesin atau teknologi pembelajaran ansih. Warisan kebudayaan. Warisan kebudayaan, pengertian kebudayaan. Secara sosiologis, budaya adalah daya dari budi berupa cipta, rasa, dan karsa, sedangkan kebudayaan adalah hasil atau produk dari cipta, rasa, dan karsa tersebut. Definisi budaya atau kebudayaan adalah kemampuan akal budi menghasilkan suatu produk dari cipta rasa dan karsa manusia. Manusia makhluk berkebudayaan. Manusia itu berbudaya dan aktif menciptakan kebudayaan. Manusia membudaya terus-menerus dari saat manusia itu ada atau disebut ketika kita lahir sampai dia meninggal dunia. Tetapi sebagian dari kebudayaan masih tetap ada, ialah yang berupa warisan kebudayaan. Dan lagi, semua manusia itu adalah pencipta, pendukung, dan pengembangan kebudayaan, bukan hanya seniman atau swasta yang membudaya, yang berkebudayaan. Semua masyarakat, semua negara pada hakikatnya adalah membudaya dan berkebudayaan. Warisan budaya benda dan tak benda. Warisan budaya benda merupakan warisan budaya yang diindrai dengan mata dan tangan. Misalnya berbagai artefak atau situs yang ada di sekitar kita, termasuk di dalam candi-candi dan arsitek kuno lainnya. Warisan budaya tak benda merupakan bagian dari peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, dan teknologi atau seni. Dalam bahasa Inggris, intangible cultural heritage atau warisan budaya tak benda atau bersifat tak dapat dipegang atau abstrak. Contoh warisan kebudayaan Indonesia: yang pertama, pencaksilat, angklung, tari saman, tari Bali, batik, wayang kulit, gamelan, subak, nokek, dan lain sebagainya. Yaitu mengenai manusia dalam menghadapi masa depan. Yang pertama yaitu perkiraan manusia masa depan. Memahami beberapa kemungkinan keadaan manusia di masa depan, serta peranan faktor-faktor globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, arus komunikasi yang semakin padat dan cepat, serta kebutuhan yang meningkatkan dalam layanan profesional terhadap manusia di masa depan tersebut.
Memahami berbagai upaya pendidikan untuk mengantisipasi masa depan, baik yang berkenaan dengan menyiapkan manusia maupun yang berkenaan dengan perubahan sosio-kultural sebagai pengembangan sarana pendidikan untuk mendukung upaya-upaya yang sedang atau akan dilaksanakan. Kecenderungan globalisasi. Pengertian globalisasi mengandung cakupan arti yang sangat luas. Globalisasi mempunyai arti bahwa bumi merupakan satu kesatuan yang utuh yang seakan-akan tanpa batas administrasi negara. Dunia semakin menjadi transparan, serta saling ketergantungan antar bangsa di dunia ini semakin tinggi. Pengertian globalisasi bagi ilmuwan sosial diartikan sebagai proses penyebaran rasa cipta dan karya suatu mempengaruhi budaya yang lemah dan pasif. Budaya yang kuat dan agresif adalah budaya yang bersifat progresif yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Kebudayaan sehingga diterima dan diadopsi oleh kebudayaan lain di seluruh dunia. Dalam proses globalisasi itu, maka budaya yang kuat dan agresif akan mempunyai cara berpikir yang rasional dan realistis, mempunyai kebiasaan membaca yang tinggi, mempunyai kemampuan menyerap dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cepat itu banyak, terbuka terhadap inovasi, bahkan selalu berusaha mencari hal-hal yang baru, mempunyai pandangan hidup yang berdimensi lokal, nasional, dan universal, mampu memprediksikan dan merencanakan masa depan, memanfaatkan teknologi yang senantiasa berkembang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Salah satu ciri masyarakat masa depan adalah perkembangan IPTEK yang semakin cepat. Perkembangan IPTEK ini dapat berdampak positif maupun negatif kepada suatu bangsa, tergantung pada kesiapan dan kondisi sosial budaya dalam menerima informasi atau teknologi tersebut. Dampak positifnya adalah dapat memudahkan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan. Segi negatif terjadi jika kondisi sosial budaya belum siap menerima pengaruh IPTEK tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, dalam masyarakat masa depan perlu diupayakan agar setiap anggota masyarakat memiliki IPTEK, yakni memiliki kewawasan yang tepat serta dapat memanfaatkannya tanpa harus menjadi pakar IPTEK tersebut. Di samping itu juga diperlukan pakar IPTEK yang menguasai bidangnya secara mendalam serta memiliki wawasan yang luas, namun tetap berpihak pada nilai-nilai moral bangsa Indonesia. Perkembangan arus komunikasi dan informasi yang semakin cepat. Semakin maju suatu masyarakat, semakin banyak informasi yang diperlukan dalam waktu yang semakin pendek serta dalam jangkauan yang semakin luas. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini dan masa depan seakan-akan telah mengatasi ruang, dimensi, dan waktu. Menurut Yusuf Hadi Miyarso mengemukakan bahwa perkembangan dalam era informasi ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan daya muat dalam mengumpulkan informasi, menyimpan dan menyajikan, meningkatkan kecepatan penyajian informasi, melimpahnya miniaturisasi perangkat kelas, keragaman pilihan informasi, biaya perolehan informasi dari jarak jauh semakin menurun, kemudahan penggunaan produk, distribusi informasi semakin luas, dan meningkatnya kegunaan informasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang resume mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.